Bapak dan Ibu para meditator yang saya kasihi dalam Kristus, kita akan melakukan meditasi bersama. Saya ingin memulai meditasi bersama kita ini dengan memperdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bab 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak dan Ibu para meditator yang saya kasihi dalam Kristus, saya sengaja membacakan surat Paulus kepada orang Galatia bab 5 ayat 22 ini mengenai buah roh, untuk mengingatkan kita bahwa dalam meditasi Kristiani, buah roh itu adalah parameter yang membantu kita untuk melihat apakah praktek meditasi kita itu sudah berpengaruh pada hidup kita atau belum. Meditasi ini sebuah doa. Dan doa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu tidak pernah sia-sia. Hubungan dengan Allah itu selalu punya efek, selalu punya pengaruh pada batin kita dan pada hidup kita. Kalau seandainya tidak ada efek atau belum ada efek untuk hidup kita dan untuk batin kita, maka itu berarti ada sesuatu yang kurang di dalam relasi kita dengan Tuhan. Doa pada akhirnya adalah relasi kita dengan Tuhan yang kemudian mengubah kita. Perubahan kita ini digambarkan oleh Paulus dengan buah-buah roh. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, dalam meditasi kita harus sungguh-sungguh paham bahwa yang kita cari itu hanyalah Tuhan, hanyalah Allah. Dan relasi kita dengan Allah itu, kedalamannya dapat diukur, dapat dilihat, dapat ditengok melalui buah-buah roh. Bukan melalui hal-hal lain. Umpamanya, kemampuan untuk melihat nasib orang, kemampuan untuk menyembuhkan, atau kemampuan-kemampuan paranormal lainnya. Sama sekali tidak. Dalam meditasi Kristiani, parameter kedekatan dan relasi kita dengan Tuhan efektif atau tidak, itu terlihat di dalam perubahan batin. Jadi ini soal mutu batin. Ini yang ingin saya katakan kepada kita sebelum kita melanjutkan percakapan kita dengan pertanyaan-pertanyaan dari para meditator. Saya akan memulai dengan pertanyaan dari Ibu Elizabeth Kere dari Makassar. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu soal menangis atau air mata pada saat meditasi. Ibu Elizabeth menceritakan bahwa pada waktu dia melakukan meditasi, tanpa ada alasan, batinnya juga cukup tenang, tidak ada problem yang sedang mengganggunya, tetapi tiba-tiba dia menangis.
tiba-tiba air mata keluar. Saya ingin menjawab 2 poin berkenaan dengan pertanyaan ini. Pertama, dalam konteks meditasi Kristiani, sekali lagi cuman mengucapkan mantra sebagai sesuatu yang dalam tanda petik diizinkan terjadi pada saat meditasi. Selebihnya itu tidak. Apakah itu menangis? Apakah itu melihat sesuatu? Apakah itu air mata mengalir tanpa tidak bisa kita kontrol? Semua masuk kategori pelanturan. Satu-satunya yang dianggap sah, katakan begitu, itu adalah mengucapkan mantra. Mengapa John Main begitu tegas dengan hal ini? Karena yang namanya anugerah, termasuk juga anugerah penglihatan, anugerah air mata, anugerah mendengar suara pada saat meditasi, itu bisa merupakan permainan kuasa kegelapan yang membohongi kita, yang ujung-ujungnya bila kita tidak hati-hati, kita diseret masuk ke dalam kesombongan. John Main mau melindungi kita dari kesombongan yang adalah pintu yang paling mudah dimasuki oleh kuasa kegelapan untuk mengganggu kita, termasuk pada saat kita berdoa atau meditasi. Jadi sekali lagi, dalam meditasi yang kita buat cuma satu, ucapkan mantra Anda. Ini adalah 3 kata yang menjadi kunci inti daripada praktek meditasi Kristiani. Poin kedua, berkenaan dengan air mata ini. Memang dalam tradisi, terutama dalam kehidupan para bapak padang gurun, kita akan baca bahwa mereka seringkali mengalami air mata, anugerah air mata pada saat mereka doa atau pada saat meditasi. Tapi anugerah air mata yang dimaksudkan itu adalah anugerah air mata kesedihan, hati remuk redam atas dosa. Dan itu memang bisa anugerah Tuhan. Ya. Jadi Tuhan memang menganugerahkan kepada mereka, kepada kita, anugerah air mata sesal atas dosa, kelemahan, dan kerapuan kita. Tapi ini anugerah, ini murni pemberian Tuhan. Apakah pengalaman Ibu Elizabeth itu termasuk kategori anugerah air mata atau tidak? Bisa saja begitu. Hanya cuman kalau kita omong dalam konteks meditasi Kristiani, semua itu dianggap sebagai pelanturan. Dan saya memang menganjurkan dengan sangat supaya kita betul-betul paham ini bisa menjadi pelanturan. Andai kata ini adalah memang buah, tidak usah khawatir. Tuhan itu, kata Teresa dari Avila, punya banyak cara untuk meyakinkan kita bahwa anugerah air mata, bahwa anugerah penglihatan itu berasal dari Dia, bukan tipu melihat si setan. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Elizabeth. Pertanyaan kedua, sebuah sharing kecil pada saat Ibu Elizabeth bermeditasi, cucu-cucunya juga ada di situ, ada di kamar mandi sebelah ruang meditasi itu. Ada keributan, ada pengalaman muntah-muntah, tetapi Ibu Elizabeth tidak mendengar sedikit pun peristiwa itu. Padahal sebelumnya biasanya dia dengar seandainya ada cucunya yang bicara atau membuat kegaduhan. Pertanyaannya, apakah arti pengalaman ini? Apakah ini karena konsentrasi penuh, perhatian penuh? Saya kira bisa saja. Kalau memang kita full attention, penuh perhatian pada
pada pengucapan mantra kita, bisa saja bahwa apa-apa yang di luar itu tidak kita dengar dengan baik. Ya. Jadi mungkin saja itu karena Ibu Elizabeth sedang sungguh masuk dalam keheningan sehingga yang lain-lain itu terabaikan. Ini kurang lebih jawaban saya terhadap sharing dari Ibu Elizabeth. Berikut adalah pertanyaan dari Ibu Helen, Jakarta. Apakah meditasi boleh dilakukan pada saat terjebak oleh kemacetan? Kalau memang begitu, berarti meditasi itu mengisi waktu luang. Waktu luang dalam bahasa Latin, waktu luang bagi Allah itu adalah vacare Deo. Itu istilah waktu luang bagi Allah, itu vacare Deo. Jadi vacare Deo itu adalah waktu luang, waktu kosong yang kita berikan untuk Tuhan, untuk ada bersama dengan Dia, being with God, ada bersama dengan Dia. Tapi meditasi itu seandainya kita pakai pada saat kita kemacetan di jalan dan sebagainya, apakah ini berarti kita mengisi waktu luang itu? Ya, bisa berarti begitu. Semua waktu, baik 30 menit, 20 menit waktu meditasi, baik pada saat kita merayakan Ekaristi atau sakramen-sakramen, baik pada saat kita ada di jalan, kita ada di mall, semua waktu itu suci. Oleh karena itu, karena semua waktu itu suci, entahlah pada saat kita meditasi, entahlah pada saat kita berada di mall, entahlah pada saat kita terjebak dalam kemacetan, kita selalu bisa berhubungan dengan Tuhan. Dalam konteks meditasi, kita memang bermeditasi 2 kali sehari. Pagi hari, sore, atau malam hari. Tapi sembarang waktu, entah sedang bekerja di ladang, entah sedang mengajar di sekolah, entah sedang melakukan transaksi bisnis, atau sedang terjebak kemacetan di jalanan, kita selalu bisa memakai waktu itu untuk menggemakan mantra, untuk mengucapkan selalu kata itu. Ini baik karena ini juga mengajarkan kita untuk selalu berhubungan, untuk selalu kontak dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Itu sebetulnya semangat dari doa kontemplatif. Kapanpun dan dimanapun. 30 menit waktu meditasi atau 20 menit waktu meditasi itu adalah waktu yang sungguh dikhususkan untuk Tuhan. Tapi pada saat-saat lain, bila kita rasa sempat, kita selalu boleh mengucapkan kata itu untuk membangun kesadaran kita akan Allah. Pertanyaan berikut dari Ibu Selvi Ngantong, Samarinda. Bagaimana cara melakukan meditasi yang benar? Meditasi yang benar itu hanyalah duduk dengan tenang, duduk dengan punggung tegak, tutup mata kita, lalu di dalam batin kita, kita ucapkan Maranatha. Maranatha. Duduk dengan tenang, duduk dengan punggung tegak, tutup mata, dan di dalam keheningan batin kita, kita mengucapkan mantra Maranatha. Jadi itu saja. 20 menit, 30 menit pagi hari, 20 menit, 30 menit sore atau malam hari. 2 kali sehari.
Bapak Ignatius Darsono dari Muntilan. Cara pengucapan mantra, tempo dan tekanannya supaya meminimalisasi pelanturan. Soal mengucapkan mantra, bagaimana kita mengucapkannya? Soal tempo, soal irama, ini adalah dua hal yang harus kita temukan sendiri dari pengalaman kita. John Main bilang kita mengucapkan Maranatha. 4 suku kata diucapkan dengan tekanan yang sama. Tapi pernafasan, bagaimana kita bernafas itu sealami mungkin. Jadi alami, natural. Kita yang akan menemukan iramanya. Berapa lama itu kita yang akan menentukan. Jadi kita menemukan dari pengalaman. Ada yang bisa lebih panjang, ada yang lebih pendek. Tetapi sebagai informasi, memang ada praktek pada abad ke-6 untuk membantu orang untuk mengatur pernafasan. Mereka menghitungnya demikian. Jadi waktu mengucapkan sebuah kata doa, kita ucapkan 1, 2, 3, 4, berhenti, 5, 6, 7, 8, hembuskan. Tapi ingat, John Main melepaskan itu semua. Karena dia ingin agar meditasi itu sederhana. Oleh karena itu, perintah John Main berkenaan dengan pernafasan, berbunyi, bernafaslah sealami mungkin, sealami. Natural. Jadi kita yang merasakan kebiasaan kita dan irama yang cocok untuk kita. Ibu Warti dari Jakarta. Ketika sudah mulai mengenal meditasi dan mulai teratur bermeditasi, saat ini sering saya mengabaikan bentuk doa lain seperti novena dan rosario. Rasanya bermeditasi sudah cukup bagi saya. Mungkin kita perlu menengok percakapan kita tentang roda doa. Meditasi itu tidak menggantikan semua doa lain. Doa-doa yang biasa kita lakukan, memang diharapkan tetap kita jalankan kalau kita mengalami bahwa praktek doa-doa devosi itu memang membantu. Jadi meditasi itu tidak menggantikan doa-doa devosi bahkan yang sudah biasa kita buat. Tapi dia bisa mempersubur melalui keheningan yang kita alami berkat praktek meditasi itu. Jadi apakah baik saya melepaskan semua doa lain? Saya berpikir jangan. Doa lain tetap dipegang. Sebab doa-doa, apalagi yang namanya doa-doa devosi, itu adalah bagaikan pupuk yang menyuburkan tanah batin. Jadi doa-doa devosi itu penting juga untuk kita. Karena dia itu mempersubur batin kita ya. Membantu keterarahan jiwa kita kepada Allah. Jadi dia bagaikan pupuk, dan kalau pupuk itu tentu berguna. Bapak Paulus Surawan Haryono dari Surakarta. Apakah boleh selalu melakukan meditasi sendiri karena jadwal meditasi kelompok bersandungan dengan jam kerja? Jika tidak boleh, bagaimana solusinya? Ini bukan soal boleh atau tidak boleh. Tetapi pertama sekali kita memang bermeditasi sendirian. Tiap hari, pagi dan sore. Tapi seminggu sekali kita bermeditasi dalam kelompok.
Kelompok itu menjadi amat penting karena dia menopang praktek kita. Pada satu saat ada pengalaman kering, ada pengalaman tidak bergairah, ada pengalaman bosan. Komunitas, kelompok, meditasi bersama dengan kelompok itu membantu memberikan kembali gairah. Jadi kita bisa disemangatkan kembali. Dalam kasus di mana sama sekali umpamanya orang yang ada sendirian, belum ada kelompoknya, atau pengalaman Bapak sama sekali sukar untuk bergabung dengan kelompok karena jadwal, okelah bermeditasi sendiri tanpa bergabung dengan sebuah kelompok karena memang sukar sekali situasinya. Tetapi pengalaman meditasi yang semakin dalam itu dia akan mendorong kita dari dalam untuk bermeditasi bersama dengan orang lain. Saya berharap pada suatu saat Bapak sendiri bisa saja menjadi penggerak kelompok baru yang waktunya bisa cocok dengan waktunya Bapak. Itu harapannya. Jadi ini bukan soal boleh tidak boleh, tapi memang sebaiknya idealnya ada praktek bersama, ada praktek sendiri. Dua hal ini semacam yang menyeimbangkan kehidupan doa meditasi kita. Ibu Lilik Tekojoyo dari Surabaya. Romo coba diterangkan tentang agape. Agape, cinta kasih, itu adalah nama lain dari Tuhan. Bapak Paus kita Fransiskus, homili-homilinya, wejangan-wejangannya, pernah dikumpulkan orang menjadi sebuah buku, dan buku itu diberi judul The Name of Our God is Mercy. Nama Allah kita adalah kasih, agape. Agape, Allah dalam meditasi itu adalah tujuan satu-satunya. Tujuan perjalanan kita itu memang menyentuh agape. Kalau seandainya kita membayangkan perjalanan meditasi sebagaimana digambarkan oleh Yohanes Cassianus, agape itu adalah tahap terakhir, buah dari perjalanan meditasi yang dia gambarkan mulai dengan antusiasme, akedia, apatheia, dan kemudian yang keempat agape, terakhir. Tentang percakapan ini biasanya kita bahas dalam retret tahunan di Girisonta. Kalau memang berminat, ya saya pikir baik ikut retret itu supaya percakapan ini bisa diperdalam. Singkatnya, agape itu artinya kasih, dan kasih itu adalah Allah. Itu adalah tujuan utama satu-satunya bahkan dari praktek meditasi. Sehingga ketika kita mulai memutuskan untuk menekuni praktek meditasi, abaikan tujuan-tujuan lain. Untuk menjadi ahli nujum, untuk menjadi penerawang, untuk menjadi penyembuh, itu sama sekali di luar apa yang dipikirkan oleh praktek meditasi Kristiani. Kalau Anda sungguh-sungguh mau mencari Allah, itulah tujuan dari doa. Karena doa itu berarti kita berusaha untuk menyerupai Allah. Itu kata Evagrius, guru dari Cassianus pada abad ketiga. Bapak Anto dari Jawa Timur. Bagaimana saat meditasi mengatasi gatal-gatal di wajah? Mungkin saudara yang lain bisa mengatasi, tetapi saya sering kali terganggu. Kalau seandainya gatalnya tidak terlalu keterlaluan, ya digaruk saja.
Kalau seandainya betul-betul keterlaluan, ya berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki sebelum meditasi. Jadi kalau gatalnya itu tidak terlalu keterlaluan, kita abaikan saja. Tapi kalau seandainya sungguh mengganggu, ya sudah digaruk, lalu cepat-cepat kembali ke mantra kita. Pertanyaan dari Bapak Cahyadi Jakarta berkenaan dengan Virgin Point. Virgin Point itu titik perawan. Kenapa disebut perawan? Artinya titik di mana manusia tidak pernah bisa oleh dosa-dosanya mencederai, mencela titik itu. Itu adalah inti dari diri kita. Itu Virgin Point. Inti dari diri kita, tempat Allah tinggal. Disebut perawan, virgin, karena dosa tidak bisa mencelai itu. Kejahatan manusia tidak pernah membuat itu rusak. Karena itu adalah titik Allah. Artinya apa? Sejelek-jeleknya manusia, di dalam dirinya Allah tetap ada. Allah berada di titik virgin ini, titik perawan ini. Waktu kita melakukan meditasi, kita masuk dalam kesatuan dengan Allah di titik itu. Ya, itu gambaran. Apakah ini berasal dari tradisi Timur? Ungkapan ini terutama dipakai oleh para mistik Katolik Prancis untuk menerangkan ada satu bagian dari diri manusia yang betul-betul imun terhadap dosa. Dosa tidak pernah bisa menyentuhnya, maka disebut perawan. Komunio dengan Allah memang terjadi pada titik ini. Tapi komunio dengan Allah itu tidak hanya pada titik itu. Itu semacam titik tertinggi, jadi titik tertinggi persatuan kita dengan Allah. Tapi selama perjalanan kita dari awal sampai akhir, dari permukaan sampai ke kedalaman, perjalanan itu sendiri itu adalah bagian dari pertemuan kita dengan Allah. Jadi selebrasinya itu jadi semacam selebrasi besar karena perjumpaan dengan Allah itu memang di titik virgin itu. Tapi pengalaman akan Allah itu adalah sepanjang perjalanan kita itu. Bagaimana dengan titik hening yang dituliskan oleh Romo Sudrianto Yesuit dalam bukunya itu? Saya merasa sebaiknya saya tidak menyenggol buku ini karena saya belum baca, saya belum punya. Tapi nanti satu saat kalau saya sudah memilikinya, saya baru baca apa yang ditulis oleh Romo Sudrianto dan apa yang dia maksudkan dengan titik hening ini. Bagaimana dengan doa sebagai lokus perjumpaan kita dengan Allah? Ya, doa memang lokus sekaligus time, jadi lokus tempat tetapi juga waktu untuk perjumpaan dengan Allah. Pada saat berdoa, pada saat itu kita bertemu dengan Tuhan. Dan di situ tempatnya, lokusnya. Dan di situ tempatnya. Di mana? Di mana engkau duduk itu, di mana kita duduk, disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Jadi saya duduk di kursi ini pada saat ini, berarti di sini, di kursi ini, dan waktu ini saya sedang berjumpa dengan Tuhan. Saya mengalami kedalaman relasi saya dengan Dia. Bukan waktu ini, tetapi di kapel sana. Karena saya tidak ada di kapel sana sekarang. Saya ada di sini. Jadi ini menyangkut mindfulness. Soal sadar penuh. Sadar penuh itu adalah sadar akan waktu ini, sadar akan tempat ini. Oleh karena itu disebut doa itu adalah lokus perjumpaan kita dengan Tuhan.
Demikianlah percakapan kita sebagai pengantar meditasi bersama kita pada saat ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang terkasih, kita masuk dalam keheningan meditasi kita. Kita membukanya dengan doa. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Duduklah dengan tenang para saudara, duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tutuplah mata Anda dengan lembut, dan di dalam hatimu ucapkan Maranatha. Maranatha. Amin.
Marilah berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.